Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin, shaimat, pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya. Kita bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh bahagia. Teriring harapan dan doa, semoga Allah menerima dan membalas amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kultum kita pada hari yang ke-19 ini adalah tentang sahabat yang mulia, sahabat yang terkenal, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab al-Qurashi. Beliau dari suku Quraisy, sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada kisah unik masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, posisi Thalhah bin Ubaidillah berada di Syam, sedang berniaga, berbisnis di sana. Tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang pendeta di Busra sana. Memanggil-manggil, wahai orang Makkah, kemarilah, saya mau tanya. Sudahkah Ahmad bin Abdullah mengumumkan dirinya sebagai nabi? Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, iya, saya orang Makkah. Kemudian Thalhah bertanya, yang kau maksud Ahmad itu siapa? Kemudian pendeta ini menjelaskan, dia Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Seorang nabi yang pada bulan-bulan ini, atau pada bulan ini, jadwal dia diangkat menjadi rasul dan menyampaikan bahwa dirinya sebagai utusan Allah. Dia nanti akan meninggalkan negerinya untuk berpindah ke sebuah negeri yang subur penuh dengan pohon kurma. Dan kemudian dia berpesan kepada Thalhah bin Ubaidillah, nanti segeralah kamu temui Muhammad dan ikutilah ajarannya. Nah, ini asal-usul Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Sesampai beliau di Mekah, kemudian beliau menemui sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar dan menanyakan hal tersebut. Dan kebetulan sahabat Abu Bakar sudah masuk Islam terlebih dahulu. Untuk kemudian diajaklah Thalhah bin Ubaidillah ini untuk menghadap Nabi dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mengikrarkan keislamannya. Sungguh luar biasa bahwa kebenaran Islam, kedatangan Rasulullah SAW telah dicatat di kitab-kitab terdahulu dan diketahui oleh para pendeta sampai sedetail bulannya. Sehingga pendeta ini langsung mengkonfirmasi, bertanya kepada orang Mekah yang datang ke Busra, ke Syam. Inilah yang memperkuat keimanan Thalhah bin Ubaidillah
untuk memeluk Islam dan kemudian berpegang teguh dengan keislamannya. Tentu resiko dan konsekuensi beliau masuk Islam sangat berat. Harus dimusuhi oleh keluarganya sendiri, dicaci maki oleh kaumnya, oleh teman-temannya. Sampai pada satu kesempatan beliau disiksa. Beliau sedang berjalan berdua dengan Abu Bakar, kemudian ditangkap, diikat menjadi satu dan disiksa. Dan pada akhirnya kemudian setelah selesai disiksa, bisa lepas. Kedua orang ini, Abu Bakar dan Thalhah bin Ubaidillah, mendapatkan julukan Al-Qarinain, dua serangkai. Karena pernah disiksa bareng-bareng, diikat oleh orang kafir Quraisy dan kemudian dicambukin, dipecut, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah konsekuensi dari sebuah keimanan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saat ini Islam kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Kita tinggal menikmati perjuangan dari pendahulu kita. Salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian pada kisah selanjutnya, Thalhah menjadi menantu dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menikahi putri Abu Bakar yang bernama Ummi Kulsum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi hijrah dan kemudian terjadi perang besar, perang Badar, Thalhah bin Ubaidillah absen dari peperangan ini. Absen bukan karena beliau menghindar, bukan beliau malas dan sebagainya, tetapi beliau ada tugas lain dari Rasulullah SAW untuk menjadi mata-mata di tempat tertentu. Walaupun beliau tidak ikut perang Badar, tetapi beliau tetap dicatat sebagai ahlu Badar. Dan beliau termasuk yang berhak mendapatkan rampasan perang dari peperangan Badar itu. Jadi ketika beliau tidak hadir di Badar, tapi beliau memiliki tugas dan kontribusi di bidang yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari pengorbanan, perjuangan seorang Thalhah bin Ubaidillah adalah di peperangan Uhud. Kita tahu bersama bahwa perang Uhud adalah perang yang sangat-sangat besar, perang yang sangat menyedihkan. Kenapa? Banyak gugur di kalangan para sahabat. Sekitar 70 syuhada Uhud sering kita saksikan, sering kita ziarahi di lereng Bukit Uhud bagi kita yang hadir umroh dan haji. Di antaranya ada sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada Mus'ab bin Umair. Dan dalam peperangan ini yang sangat menyedihkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir terbunuh. Bahkan sampai diusukan Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal. Memang kondisinya saat itu pasukan Islam terpukul mundur dan Rasulullah SAW pada posisi terjepit, dilindungi oleh 12 sahabat beliau. Dan salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ke-11 sahabat ini semua gugur. Tinggallah Thalhah bin Ubaidillah yang melindungi Nabi, yang menggendong Nabi, yang memeluk Nabi. Beliaulah perisai hidup Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah sempat terluka di wajahnya, di giginya, Thalhah lah yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sabetan, tikaman, panah musuh, sehingga selamatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkaparlah Thalhah bin Ubaidillah. Dan saat
ditengok, ditolong oleh para sahabatnya, ternyata beliau masih hidup. Dengan 79 luka di badannya. Karena cintanya, karena pengorbanannya untuk Rasulullah SAW. Beliau melindungi Rasulullah. Dan untuk kemudian Rasulullah punya julukan tersendiri kepada beliau. Kata Nabi, kalau Anda ingin melihat syahid yang masih hidup dan berjalan di muka bumi, dialah Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga beliau juga mendapatkan julukan Asy-Syahidul Hayy, syahid yang hidup. Walaupun luka parah, pingsan, tetapi dia masih mampu hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah perang Uhud itu milik Thalhah bin Ubaidillah. Karena ketangguhannya, karena kehebatannya, karena kekuatannya. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberanian sekaligus pengorbanan Thalhah bin Ubaidillah untuk Islam, untuk masa depan Islam, untuk Rasulullah SAW. Beliau perisai hidup Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di situ. Kemuliaan, kebaikan dari seorang Thalhah bin Ubaidillah. Beliau adalah sahabat yang terkenal dengan kedermawanannya, kelembutan hatinya. Beliau sahabat yang memiliki kekayaan, tapi untuk kemudian kekayaan itu tidak untuk dinikmati dirinya sendiri, tetapi kekayaan itu beliau bagi-bagi untuk sahabat-sahabatnya, orang-orang yang membutuhkan, kaum du'afa. Suatu hari anaknya yang bernama Musa meriwayatkan, bapak saya di malam hari gelisah, tidak bisa tidur. Kemudian ditanya oleh ibu saya, wahai Thalhah bin Ubaidillah, wahai suamiku, kenapa engkau gelisah seperti saat ini? Apa yang terjadi? Kemudian beliau ceritakan, baru saja saya mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang senilai 700.000 dirham. Untuk kemudian beliau merasa gelisah dengan harta itu. Untuk apa harta ini? Kemudian istrinya memberikan saran, usul, masukan. Wahai Thalhah, bukankah engkau punya sahabat-sahabat dekat? Bagilah untuk mereka. Maka setelah mendapat masukan dari istrinya itu, beliau baru tenang dan kemudian bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, harta itu dibagi kepada seluruh sahabat-sahabatnya, orang-orang yang membutuhkan. Dan dia hanya mengambil beberapa untuk keluarganya. Inilah kebaikan hati, pengorbanan, perjuangan, keteguhan iman seorang Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga sangat-sangat wajar untuk kemudian Rasulullah memasukkan beliau di antara 10 sahabat yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Dialah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi pelajaran dari keteguhan iman, kedermawanan, pengorbanan seorang Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.